Pada suatu malam di bulan Juni tahun 1912, kota kecil bernama Filiska terlelap dalam damai. Lampu-lampu minyak padam satu persatu, meninggalkan jalanan sunyi dan rumah-rumah kayu yang tenggelam dalam kegelapan. Namun di sebuah rumah milik keluarga Moore, takdir kelam telah menunggu di balik pintu. Seorang tamu tak diundang menyelinap masuk, membawa serta senjata yang sederhana namun mematikan, yaitu sebuah kapak. Dalam hening malam, tanpa suara teriakan yang terdengar keluar, rumah itu berubah menjadi panggung tragedi paling mengerikan yang pernah dialami kota tersebut. 8 jiwa, termasuk anak-anak kecil yang baru saja tertidur lelap setelah seharian penuh tawa, direnggut dengan cara yang begitu kejam. Keesokan paginya, sinar matahari cerah yang biasanya membawa kehidupan justru menguak pemandangan paling mengerikan. Apa yang ditemukan di balik dinding rumah Moore tak hanya mengguncang Filiska, tapi juga meninggalkan misteri yang lebih dari 100 tahun kemudian masih menyelimuti kota. Di awal abad ke-20, kota kecil Filiska, Iowa adalah tempat yang sederhana. Jalannya masih berupa tanah, rumah-rumah kayu berjajar rapi, dan setiap orang mengenal tetangganya satu sama lain, menunjukkan betapa amannya kota tersebut. Di salah satu sudut jalan West Second Street, berdirilah rumah kayu berwarna putih yang dihuni oleh keluarga Moore, keluarga yang dikenal ramah dan disukai oleh hampir semua orang di kota. Pada saat itu, rumah keluarga Moore adalah rumah yang paling megah di lingkungan tersebut. Kepala keluarga Moore, yaitu Josiah Moore, adalah pria yang sangat pekerja keras. Joe memang lahir di lingkungan sederhana, tetapi dia memiliki tekad yang besar untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, Joe bekerja di toko milik Frank Jones, seorang pengusaha berpengaruh di Filiska. Namun, Joe kemudian memberanikan diri membuka usaha sendiri, sebuah toko peralatan dan barang rumah tangga. Keberaniannya ini membuahkan hasil yang manis. Usahanya berkembang, dan Joe pun dikenal sebagai pria yang sukses sekaligus rendah hati. Sosoknya tidak hanya dihormati, tapi juga dicintai oleh semua orang di lingkungannya. Tentu saja, di balik kesuksesan Joe ada Sarah Montgomery Moore, istri Joe yang lemah lembut dan penyayang. Sarah dikenal aktif dalam kegiatan gereja dan menjadi seorang ibu yang penuh perhatian, sekaligus teladan bagi para wanita di komunitasnya. Kehidupan keluarga Moore selalu tampak seimbang. Josiah dengan kesibukannya di bisnis dan Sarah dengan dedikasinya pada keluarga dan masyarakat. Kehidupan pasangan ini semakin sempurna dengan kehadiran 4 anak mereka. Anak sulung mereka yang bernama Herman Montgomery Moore berusia 11 tahun sudah mulai menunjukkan sifat tanggung jawab, sering membantu ayahnya dan menjaga adik-adiknya. Kemudian anak keduanya, Catherine, gadis kecil berusia 10 tahun yang ceria dan senang ini, sangat rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu. Anak ketiga mereka adalah Boyd, yang berusia 7 tahun, dan si bungsu Paul, yang baru berusia 5 tahun. Tetapi dia selalu menjadi sumber tawa di rumah. Bagi banyak orang di Filiska, keluarga Moore adalah gambaran keluarga ideal. Pasangan harmonis dengan anak-anak yang manis, aktif di gereja, serta selalu terlihat bahagia. Bahkan rumah mereka kerap menjadi tempat persinggahan teman-teman anak-anak, karena Sarah selalu menyambut mereka dengan hangat. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 1912, keluarga Moore menghadiri acara Children's Day di Gereja Presbyterian, sebuah kegiatan tahunan di mana anak-anak tampil membaca ayat dan menyanyi. Sarah ikut berperan dalam persiapan acara, sementara keempat anaknya menjadi bagian dari penampilan malam itu. Dua sahabat anak-anak Moore, yaitu Lina dan Aina Stillinger, yang berusia 12 tahun dan 8 tahun, kemudian diundang untuk bermalam di rumah keluarga Moore, karena acara tersebut akan selesai pada larut malam. Bagi Lina dan Aina, undangan itu adalah sebuah kebahagiaan sederhana.
Dia bisa tidur bersama teman, bercerita sebelum terlelap, dan merasakan hangatnya rumah keluarga Moore. Itu adalah keputusan sederhana, penuh kebaikan yang tak seorang pun menyangka akan menjadi takdir terakhir mereka bersama. Blanche Stillinger menerima telepon dari Joe pada pukul 6 sore ketika Joe meminta izin kepada Blanche agar Lina dan Aina diizinkan menginap di rumahnya. Kedua gadis itu tidak berani berjalan ke rumah neneknya di tengah gelapnya malam, dan Blanche mengizinkannya. Pada pukul 7:30 malam, Joe bersama seluruh keluarganya berjalan ke gereja untuk menghadiri pertemuan kaum muda. Catherine, Lina, dan Aina kemudian melakukan tugas-tugas mereka di gereja. Malam itu, di antara jalanan lengang Vilska yang hanya diterangi cahaya temaram lampu minyak, beberapa pasang mata mengaku melihat sosok pria asing yang tak pernah mereka kenali. Pria yang bertubuh kecil, dengan bahu yang berat dan mengenakan topi lonceng itu melewati Hank Horton dan penjaga malam Overman yang berdiri di sisi barat taman. Hank Horton mencoba berbicara dengan pria itu, tetapi karena malam itu sangat gelap, wajah pria tersebut tidak terlihat dengan jelas. Acara kebaktian tersebut selesai sekitar pukul 9:30 malam. Namun obrolan, sapaan, dan perpisahan membuat mereka baru benar-benar pulang sekitar pukul 10 malam. Malam itu, selepas acara gereja, keluarga Moore dan dua tamu kecil mereka berjalan pulang menyusuri jalanan kota yang mulai lengang. Langkah kaki terdengar ringan di atas tanah, sesekali diselingi tawa anak-anak yang masih terbawa suasana gembira dari acara Children's Day. Rumah kayu milik keluarga Moore di West Second Street menyambut mereka dengan hangat. Ketika Joe hendak membuka pintu, salah satu anak perempuan Joe mengaku melihat pria di balik pohon, tetapi lelah membuat mereka tidak memiliki tenaga lagi untuk mempedulikannya. Begitu pintu ditutup, suasana akrab khas keluarga kembali mengisi ruangan. Sarah menaruh topi dan jaket, lalu segera menyiapkan tempat tidur tambahan untuk Lina dan Aina Stillinger. Joe menyalakan lampu minyak di ruang tengah, sementara anak-anak masih berlarian meski matanya sudah mulai berat karena kantuk. Herman yang berusia 11 tahun sempat bercerita pada ayahnya tentang penampilannya di gereja. Catherine, gadis 10 tahun yang lincah, mengulang-ulang lagu yang dia nyanyikan saat di gereja dengan suara kecil. Sedangkan Boyd dan Paul sudah hampir tertidur di kursi sebelum akhirnya Sarah mengingatkan mereka untuk naik ke kamar. Ada kehangatan yang sederhana dan tulus di keluarga tersebut. Suasana seperti ini hanya bisa ditemukan di dalam keluarga yang penuh kasih. Tidak ada pertengkaran dan kegelisahan. Bahkan Lina dan Aina tampak betah di tengah-tengah keluarga Moore. Mereka merasa seperti bagian dari keluarga itu sendiri. Sekitar pukul 10:30 malam, lampu-lampu mulai dipadamkan. Joe memastikan pintu depan terkunci, lalu berjalan perlahan ke kamar utama. Sarah sudah menunggu di ranjang, tersenyum lelah setelah seharian penuh kegiatan. Dari lantai atas, terdengar suara berbisik kecil anak-anak yang belum sepenuhnya terlelap. Di lantai bawah, Lina dan Aina akhirnya mulai terdiam, perlahan masuk ke dunia mimpi. Rumah itu pun tenggelam dalam keheningan, hanya suara jangkrik dari luar jendela dan detak jarum jam yang menjadi saksi. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik tirai malam ada langkah lain yang mengintai. Mata asing mungkin sedang memperhatikan dari luar atau bahkan sudah berada di dalam rumah. Malam itu, rumah keluarga Moore berdiri tenang di tengah keheningan. Dari luar, segalanya tampak damai. Lampu-lampu telah dipadamkan dan jendela tertutup rapat. Namun di balik dinding kayu rumah itu, sesuatu yang mengerikan perlahan-lahan dimulai. Seorang pria tak dikenal bergerak bagai bayangan, tenang dan nyaris tak meninggalkan jejak. Di tangannya tergenggam kapak, benda sederhana yang berubah menjadi alat pemutus kehidupan. Orang asing tersebut mengangkat kapak
dan membuka gerendal pintu belakang rumah keluarga Joe. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya, karena pintu itu tidak terkunci, sehingga pelaku dapat masuk tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Keluarga Moore mungkin menjadi salah satu dari sekian banyak keluarga yang mempercayai keamanan lingkungannya. Saat itu, Villisca dihuni oleh penduduk yang berjumlah tidak lebih dari 2.000 orang, dan semuanya telah saling mengenal satu sama lain. Mereka hidup sederhana dan menjalin kerukunan antar sesama. Namun semua kedamaian itu berubah setelah tragedi yang menimpa keluarga Moore ini diketahui. Ketika orang asing itu berhasil masuk tanpa halangan, dia mengambil lampu minyak dari lemari, melepas cerobong asapnya, meletakkannya di bawah kursi, membengkokkan sumbu menjadi dua agar nyala api tidak terlalu terang, kemudian menyalakan lampu lain yang menempel di dinding. Tetapi dia segera meredupkannya agar hanya sedikit cahaya di rumah. Dengan menenteng kapak, pelaku melanjutkan aksinya. Dia berjalan melewati sebuah ruangan tempat Lina dan Aina sedang tidur, kemudian menyelinap menaiki tangga kayu sempit menuju dua kamar tidur lainnya, tempat Joe berbaring di samping Sarah. Setelah melihat betapa nyenyaknya tidur Joe dan Sarah, pelaku mengangkat kapak dengan sangat tinggi hingga menyentuh atap ruangan, kemudian mengayunkan bilah kapak tersebut ke belakang kepala Joe, menghancurkan tengkorak Joe seketika. Dengan segera, pelaku melakukan hal yang sama kepada Sarah, yang belum sempat menyadari jika akhir hidupnya telah tiba. Setelah menyadari jika Joe dan Sarah telah tidak bernafas, pelaku berjalan ke gudang untuk mengganti kapaknya dengan kapak milik Joe, kemudian menuju kamar di mana keempat anak Joe sedang tidur. Keempat anak Joe yang tidak berdosa itu juga berakhir dengan cara yang sama dengan orang tuanya. Bahkan, tamu kecil yang berkunjung malam itu, yaitu Lina dan Aina, tidak luput dari serangan pelaku. Apa yang mereka alami di detik-detik terakhir hidupnya hanya bisa ditebak dari posisi tubuh mereka saat ditemukan, yang seolah mencoba melawan atau telah menyadari ketakutan itu sesaat sebelum kegelapan menyelimuti segalanya. Ketika semua telah terbaring kaku, rumah keluarga Moore berubah menjadi monumen bisu dari kekejaman. Pelaku tampak tidak terburu-buru meninggalkan lokasi. Dia kembali ke atas hanya untuk memisahkan kepala Joe dan Sarah beserta keempat anaknya dari tubuh mereka masing-masing. Bahkan, pelaku memukul wajah keenam anggota keluarga itu puluhan kali, hingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat dikenali. Setelah puas, ada yang percaya jika dia duduk sejenak di ruang tamu, mungkin menyalakan lampu atau mungkin sekedar menikmati kesunyian yang baru saja dia ciptakan. Pelaku kemudian menutupi kepala Joe dan Sarah dengan selimut, memasang kaos dalam kasa di atas wajah Herman, dan gaun di atas wajah Catherine, kemudian menutupi Boyd, Paul, Lina, dan Aina. Sebelum pergi, pelaku berkeliling rumah untuk menutupi setiap cermin dan pecahan kaca yang ada di rumah tersebut menggunakan kain. Sepotong daging babi asap mentah seberat 2 pound yang tersimpan di lemari es dibungkus dengan handuk oleh pelaku. Tetapi anehnya, pelaku meninggalkannya di dekat gantungan kunci pendek di lantai kamar tidur yang berada di lantai bawah. Pelaku seakan sedang melakukan ritual aneh yang hanya dia sendiri yang tahu maknanya. Dia mengisi baskom dengan air dan mencuci tangannya yang berlumuran noda cairan merah di air tersebut. Setelah tinggal bersama jasa-jasa di rumah tersebut cukup lama, pelaku akhirnya meninggalkan rumah itu sebelum pukul 5 pagi. Dia mengunci pintu di belakang rumah dan membawa kuncinya. Fajar pun tiba di Villisca, menyapu jalanan kecil kota dengan cahaya pucat keemasan. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Mary Peckham, tetangga keluarga Moore, keluar untuk memulai pekerjaannya. Namun pagi itu, dia merasakan sesuatu yang janggal. Rumah keluarga Moore yang biasanya sudah terdengar riuh oleh suara anak-anak atau aktivitas Sarah di dapur, justru terbungkus sepi. Tak ada kicau tawa dan tak ada langkah-langkah kecil berlarian di halaman.
Mary mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaan di kebun, tetapi keganjilan itu semakin mengganggunya. Menjelang pukul 8, Mary memberanikan diri mendekati rumah keluarga Moore. Pintu depan rumah itu masih terkunci, dan ketika Mary mengetuk pintu itu beberapa kali, dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Mary kemudian memanggil nama Sarah, namun hanya keheningan yang kembali dia dapatkan. Kecurigaan yang tumbuh di dadanya pun semakin besar setelah dia menyadari bahwa semua tirai di rumah itu tertutup rapat, sesuatu yang tidak biasa di rumah itu pada pagi hari. Mary kemudian melepaskan ayam-ayam dari kandang keluarga Moore, berharap dapat menarik perhatian penghuni rumah. Namun tetap saja, tak seorang pun keluar dari rumah tersebut. Akhirnya, Mary memutuskan memanggil Rose Moore, saudara Joe, untuk datang memeriksa rumah itu. Rose pun segera tiba dan mencoba masuk dengan kunci cadangan yang dia miliki. Saat pintu berhasil dibuka, aroma pengap bercampur aneh perlahan menyergap. Rose hanya sempat melangkah beberapa meter sebelum menyadari ada sesuatu yang mengerikan di dalam. Dengan wajah pucat, dia segera menutup pintu kembali dan bergegas mencari bantuan. Dia memanggil Hank Horton, yang kemudian memanggil Dr. G. Clark Cooper, Edgar Hogg, dan Wesley Ewing. Mereka datang ke rumah keluarga Moore, diikuti oleh koroner daerah, L.A. Lindquist, dan Dr. Williams. Dr. Williams segera memeriksa jasa-jasa di rumah keluarga Moore dan menyadari jika Joe tidak memiliki wajah yang tersisa karena sebagian besar tengkoraknya telah hancur. Bagian atas kepala Sarah juga hancur, tetapi pelaku dengan kejam memperkecil wajah Sarah yang tersisa menjadi irisan-irisan 2,5 cm. Terdapat goresan dan debu plaster berjajaran di tempat tidur yang menandakan bahwa pelaku telah mengangkat kapak hingga memukul langit-langit ruangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku mengayunkan kapak dengan tangan kiri. Artinya, pelaku pasti seorang kidal. Di kota kecil seperti Villisca, berita buruk berlari lebih cepat daripada langkah kaki. Dalam hitungan menit, berita menyebar di jalanan utama, dari mulut ke mulut, hingga akhirnya berubah menjadi gelombang kecemasan, membuat orang-orang meninggalkan pekerjaan mereka dan berbondong-bondong menuju rumah yang kini berdiri sebagai pusat misteri. Tak lama kemudian, halaman rumah keluarga Moore telah dipenuhi oleh warga. Ada yang mencoba masuk, ada yang hanya berdiri menatap dengan wajah pucat, dan ada pula yang berdesakan, terdorong oleh rasa ingin tahu yang lebih kuat daripada rasa takut. Polisi kota yang jumlahnya terbatas berusaha menjaga ketertiban, namun tak mampu menghalangi arus manusia yang ingin menyaksikan sendiri tragedi yang kelak akan menjadi legenda kelam Villisca. Satu persatu warga yang berhasil menyelinap masuk, mendapati dirinya dihadapkan pada pemandangan yang seharusnya hanya dimiliki oleh petugas. Namun kerumunan itu justru merusak segalanya. Jejak kaki baru menginjak lantai, benda-benda dipindahkan, dan bahkan mereka mengambil pecahan tengkorak Joe sebagai kenang-kenangan, serta menyentuh kapak berlumuran cairan noda merah, seakan itu hanya benda pameran. Bukti-bukti yang mungkin dapat menyingkap siapa pelakunya terinjak, terhapus, dan bercampur dengan kekacauan. Dalam waktu singkat, rumah keluarga Moore bukan lagi sekedar tempat kejadian perkara, melainkan panggung yang dipenuhi penonton, di mana tragedi keluarga itu menjadi tontonan mengerikan bagi satu kota. Alhasil, semua upaya penyelidikan untuk menemukan jejak pelaku yang dilakukan petugas sia-sia. Pelaku sebenarnya meninggalkan senjatanya di dinding selatan kamar tidur Lina dan Aina, namun kapak itu telah dibersihkan. Meskipun cairan merah dan rambut masih menempel di gagangnya, tetapi petugas tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Anjing pelacak pun akhirnya dikerahkan, tetapi ini juga tidak membantu. Hari-hari setelah kejahatan ini berubah menjadi perburuan tanpa arah. Polisi, warga, bahkan jurnalis yang berdatangan dari luar kota, semuanya berusaha menebak siapa yang cukup kejam
untuk menebas habis satu keluarga beserta tamu kecil mereka. Rumor pun mulai bermunculan, menyulut api kecurigaan di antara warga. Orang pertama yang dicurigai sebagai tersangka adalah Frank Fernando Jones, seorang pengusaha lokal yang tangguh dan senator di Villisca, berusia 57 tahun, yang juga menjadi anggota terkemuka gereja Metodis Villisca. Joe pernah menjadi karyawan Frank, dan hubungan antara keduanya memang banyak perseteruan, yang semakin parah ketika Joe mengundurkan diri pada tahun 1907. Alasan Joe mengundurkan diri diduga karena Joe tidak setuju dengan permintaan Frank untuk bekerja dari pukul 7 pagi hingga 11 malam selama 6 hari dalam seminggu. Apalagi, Joe membuka usaha barunya yang sukses membuat Frank merasa dikhianati. Terdapat rumor lain yang mengatakan jika Joe menjalin hubungan dekat dengan menantu Frank, yaitu Donna Jones, yang dikenal cantik dan periang, meskipun sering berselingkuh dengan pria-pria di kota itu. Pada tahun 1912, hubungan antara Frank dan Joe semakin panas. Bahkan mereka rela menyeberang jalan untuk menghindari pertemuan. Meski bukti kuat tak pernah ditemukan, kecurigaan terhadap Frank membuat atmosfer politik di Villisca semakin panas. Frank yang telah menjadi subjek investigasi dan penyelidikan panjang, kemudian mengalami kehancuran karir politik. Meskipun dicurigai, tetapi banyak orang yang meyakini jika Frank tidak bersalah, karena Frank yang telah berusia 57 tahun tampak tidak mungkin mengangkat kapak dan menghabisi 8 orang dalam semalam. Namun, seorang detektif menyatakan hasil penyelidikannya jika Frank memang tidak sanggup melakukan kejahatan tersebut, tetapi dia memiliki kedudukan besar sehingga mampu membayar seseorang untuk melakukannya. Kemungkinan orang suruhan Frank adalah William Mansfield yang pernah menghabisi seluruh keluarganya sendiri. Pola kejahatan pada keluarga William dan keluarga Moore tampak sama, yaitu dengan kapak dan jasadnya ditutup kain. Namun, ketika diinterogasi, William mampu memberikan alibi yang kuat. Dia berhasil menunjukkan slip gaji yang membuktikan bahwa dia telah bekerja beberapa kilometer jauhnya di Illinois. Orang lain yang dicurigai sebagai tersangka adalah Lynn George Jacqueline Kelly, yang dikenal juga sebagai Pendeta Kelly. Meskipun seorang pendeta dan imigran Inggris, namun Pendeta Kelly pernah terlibat kasus pelecehan. Tubuhnya yang kecil, ringkih, dan dengan tatapan mata yang gelisah, sering menunjukkan perilaku ganjil. Pada tahun 1914, Pendeta Kelly memasang iklan di surat kabar yang memerintahkan gadis juru steno melakukan pekerjaan rahasia. Mereka yang berhasil lolos harus berpose sebagai model dengan pose tidak sopan. Menariknya, 2 hari sebelum tragedi, Pendeta Kelly tertangkap basah mengintip ke jendela rumah wanita di Villisca. Pada malam kejadian, Pendeta Kelly juga menghadiri kebaktian Hari Anak di Gereja Presbyterian Villisca. Banyak orang di Villisca yang percaya bahwa Pendeta Kelly terobsesi dengan keluarga Moore setelah melihat mereka di gereja. Diduga, Pendeta Kelly memata-matai keluarga Moore saat mereka tidur malam itu, karena ditemukan cekungan pada beberapa bal jerami yang disimpan di lumbung rumah keluarga Moore, dan terdapat sebuah lubang kecil yang dapat digunakan untuk mengawasi rumah sambil berbaring dengan nyaman. Tubuh Lina yang ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dalam dan gaun tidurnya yang ditarik ke atas pinggang menunjukkan jika pelaku berniat melakukan perbuatan kotor padanya. Diketahui jika Pendeta Kelly telah mengirim pakaian bernoda merah ke tempat cucian di Makedonia. Bukti-bukti yang memberatkannya semakin kuat setelah 2 orang lansia mengaku bertemu dengan Pendeta Kelly ketika dia turun dari kereta pukul 5:19 pagi dari Villisca pada tanggal 10 Juni. Tidak diketahui mengapa Pendeta Kelly meninggalkan Villisca 3 jam sebelum tragedi yang menimpa keluarga Moore diketahui dan kembali ke Villisca seminggu kemudian. Namun, karena tinggi badan Pendeta Kelly yang hanya 160 cm dengan berat 58 kg, tampaknya tidak mungkin dia berhasil mengangkat kapak hingga menyentuh langit-langit ruangan. Pada tahun 1917, Pendeta Kelly akhirnya ditangkap, tetapi dia kemudian dibebaskan
setelah menjalani interogasi berkali-kali. Lebih dari 100 tahun berlalu sejak malam kelam itu, namun misteri kejahatan Filiska masih menggantung tanpa jawaban pasti. Dinding rumah yang menjadi museum ini seakan menyimpan gema jeritan yang tak terdengar, sekaligus mengingatkan kita betapa rapuhnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari tragedi inilah kita bisa memetik pelajaran bahwa rasa peduli, kebersamaan, dan kewaspadaan adalah benteng yang dapat melindungi kita dari kegelapan. Kasus ini juga menjadi cermin agar kita menyadari nilai keluarga, sahabat, dan komunitas. Karena pada akhirnya, tidak ada harta yang lebih berharga daripada rasa aman dan kasih sayang yang kita rawat setiap hari. Semoga tragedi yang terjadi di rumah Filiska menjadi peringatan abadi bahwa dari kegelapan terdalam, manusia selalu memiliki kesempatan untuk memilih cahaya.